أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Para pelajar yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas mengenai muhkam dan mutasyabih secara khusus beserta contohnya. Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwasanya di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang muhkamat, di mana ayat-ayat tersebut jelas maknanya, jelas maksudnya, kemudian juga ada ayat yang disebut dengan ayat-ayat mutasyabihat, ataupun yang memiliki arti yang masih sama. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat ke-7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Dialah yang menurunkan kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab suci Al-Quran. Sebahagian besar dari Al-Quran itu ialah ayat-ayat muhkamat, yaitu yang tetap, tegas, dan nyata maknanya serta jelas maksudnya. Ayat-ayat muhkamat itu ialah ibu atau isi Al-Quran. Hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Dan yang lain lagi ialah ayat-ayat mutasyabihat, yang mana maknanya masih samar-samar dan tidak terang maksudnya. Para pelajar yang dirahmati oleh Allah, secara khusus, muhkam bermakna lafaz yang diketahui maksudnya, adapun mutasyabih adalah lafaz yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Sebagaimana dijelaskan di dalam firman Allah, surah Ali Imran ayat ke-7, وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ. Yang mengetahui maksudnya tidak lain adalah hanya Allah. Kemudian وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ. Dan orang-orang yang Allah beri ilmu pengetahuan dan mereka berkata, kami beriman kepada apa-apa yang Allah turunkan kepada kami. Kemudian makna yang kedua, muhkam adalah lafaz yang hanya mempunyai satu makna. Sedangkan mutasyabih adalah lafaz yang kemungkinan memiliki beberapa makna. Kemudian pengertian yang ketiga, bahwa muhkam adalah lafaz yang berdiri sendiri tanpa memerlukan penjelasan yang lain, sedangkan mutasyabih adalah lafaz yang tidak berdiri sendiri dan memerlukan penjelasan rujukan yang lain. Adapun ayat-ayat muhkam beserta contohnya, ayat-ayat muhkam biasanya menyebutkan tentang halal, haram, hudud, janji, ataupun ayat-ayat nasikh dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 38 mengenai hukuman bagi pelaku pencuri, baik itu pencuri perempuan ataupun pencuri laki-laki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. Dan lelaki yang mencuri, as-sariqu was-sariqatu, dan perempuan yang mencuri, faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangan mereka sebagai satu balasan dengan sebab apa yang mereka telah usahakan. Jadi secara makna ayat tersebut jelas ditujukan mengenai hukum hudud kepada pelaku pencuri, baik itu pencuri laki-laki ataupun pencuri perempuan. Sedangkan ayat-ayat mutasyabihat biasanya terdapat pada ayat-ayat yang mansukh, kemudian ayat-ayat yang berbicara tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana di dalam surah Thaha ayat ke-5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah berfirman bahwa Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, yang bersemayam di atas 'arsy. Wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.